guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dina Fitriana di YouTube channel aku, Abimana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian bagaimana dia mau operasi sama aku, padahal kita pacaran belum ada 1 tahun. Nah, sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Nah, jadi gini, belum ada 1 tahun kita pacaran, dia udah berani ngomong sama aku tentang dia mau operasi dan ingin operasi karena langit-langit dia belum ketutup. Jadi gini guys, jauh sebelum kita pacaran ternyata dia udah mendem semuanya sendirian, emang udah lama pengen operasi. Terus akhirnya dia deket sama aku dan belum ada 1 tahun dia cerita sama aku kalau dia pengen operasi lagi. Nah, sebelum kita operasi, aku nyaranin ke dia buat konsultasi dulu ke salah satu rumah sakit swasta di daerah Solo. Jadi kita kesana berdua ke spesialis bedah mulut, kita konsultasi sama dokter dan akhirnya disaranin sama dokter buat ke bedah plastik. Jadi yang bisa nanganin itu bedah plastik karena emang usianya cukup dewasa juga, harusnya kan dilakuinnya sejak kecil, sejak bayi ya. Terus akhirnya kita pikir-pikir dulu, kita udah konsultasi nanya berapa kira-kira budgetnya buat operasi, biayanya dan lain-lain, semua udah kita tanyain. Kita pun pulang ke rumah dulu masing-masing. Terus belum kurang lebih 1 minggu dia pun chat aku dan dia bilang mau ketemu, terus dia ngomongin soal operasi lagi. Ternyata dia udah dapat informasi dari Facebook kalau ada salah satu yayasan, yaitu Yayasan Smile Brand Indonesia, buat ngadain operasi gratis untuk bibir sumring di salah satu rumah sakit di Kota Salatiga. Nah, ini kan kesempatan bagus banget, dan aku sebagai cewek dia, aku pun gak mau lewatin kesempatan bagus ini. Aku juga pengen dukung dia sepenuhnya. Akhirnya aku coba telepon, di situ udah ada nomor teleponnya, terus aku telepon. Dari pihak rumah sakit pun nyuruh kita buat kesana, dan akhirnya kita kesana bareng-bareng naik motor dari Solo sampai Salatiga. Di sana kita konsultasi, pertama kesana kita konsultasi dan akhirnya udah semua syarat boleh, semua syaratnya udah terkumpul. Hari kedua kita kesana lagi buat ronsen dan cek darah dan lain-lain, dan alhamdulillah hasilnya semua bagus. Jadi di sana itu ngadainnya operasi 2 hari guys, kalau nggak salah itu tanggal 2 sampai 3 Juli 2018. Nah, di tanggal 3 Juli itu giliran dia dapat jatah operasi. Jadi tanggal 3 Juli itu dia operasi, tanggal 2 nya kita kesana buat opnam dulu dan persiapan lain-lain. Kita kesana emang benar-benar berdua naik motor, dan keluarganya pun sama sekali nggak ada yang ikut. Dia pun bilang sama keluarganya itu H-1 sebelum dia operasi ngomong ke orang tuanya kalau dia mau ikut operasi gitu. Jadi emang benar-benar kesana kemarinnya cuma kita berdua aja. Terus habis itu kita di sana udah mau operasi pas hari-harinya, dan dokternya pun ramah-ramah kan guys, baik-baik banget. Tiba saatnya dia operasi, aku pun masih sendiri di sana nungguin. Aku pun sempat ragu gimana ya nanti aku
bisa enggak, karena kan ini udah masalah operasi ya. Jadi di situ yang ada cuma aku, otomatis mau nggak mau yang bertanggung jawab. Kalaupun ada apa-apa itu kan cuma aku, kayak yang gimana nanti bisa nggak merawat orang sakit setelah operasi dan lain-lain. Yang pikirannya macam-macam, tapi ternyata alhamdulillah aku bisa lewatin semuanya, aku bisa nemenin dia sampai selesai. Akhirnya kita operasi, kita dapat cerita operasi itu sore. Dia 5 menit dia operasi, keluarganya, kakaknya sama kedua orang tuanya datang, dan itu pun dia langsung pulang karena emang nggak memungkinkan kalau mau tidur di rumah sakit tuh, kasihan juga. Setelah operasi selesai mereka semua pulang dan aku benar-benar tunggu sendirian, cari makan kesana kesini, ngurusin semuanya sendirian. Terus akhirnya kita di rumah sakit 3-4 hari kalau nggak salah, itu cuman kita berdua aja. Terus akhirnya kak udah selesai operasinya, kita pun pulang, dan pulang pun dari sana guys, aku benar-benar kunjungin dia naik motor dari kota Salatiga sampai rumah dia tanpa berhenti, karena kan nggak mungkin juga dia kunjungin aku kalau kondisinya masih belum stabil. Terus hari berikutnya dia harus kontrol, dan bayangin 1 minggu setelah dia operasi itu sama sekali nggak boleh makan nasi, bubur pun nggak boleh. Jadi benar-benar cuman dikasih susu dari sana, minumnya pun cuman itu, dan makannya cuman susu itu. Terus 1 minggu setelah itu kita kontrol, ternyata udah bagus, ternyata udah ini kan, operasinya berhasil. Terus baru boleh makan bubur. Nah yang terakhir itu baru kita kontrol lagi, dan akhirnya udah boleh makan nasi, udah lepas jahitan, dan benar-benar udah nggak kontrol. Operasinya pun alhamdulillah selesai dan berhasil guys. Terus banyak nih yang nanya, kenapa kok nggak dari dulu, dari kecil dia operasi, kenapa udah dewasa baru operasi? Nah, di sini aku juga akan jawab kenapa dia operasinya udah besar dan termasuk dia terlambat ya, karena emang dulu keterbatasan informasi, orang tuanya pun belum begitu paham tentang bibir sumbing gitu. Jadi ya akhirnya dia yang dioperasi cuman bibirnya aja, di langit-langitnya belum ditutup, dan harusnya langit-langit itu ditutup biar suaranya tidak keluar dengan sama gitu guys. Nah buat kalian semua yang ingin cerita aku lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.